Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan mempelajari tentang bilangan pecahan sesuai dengan materi yang di-request atau diminta oleh teman-teman semuanya. Oke, kita awalin ya. Bilangan pecahan itu dinyatakan seperti A per B, yang mana A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Contohnya di sini KL gunakan 2 per 7. Maka bisa didapat 2 adalah pembilang dan 7 di bawah merupakan penyebut. Pecahan sendiri itu dibagi menjadi 2. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Contoh dari pecahan biasa adalah 1 per 8. Sedangkan contoh dari pecahan campuran adalah seperti berikut. 2, 1 per 4. 2, 1 per 4 yang mana 2 merupakan bilangan bulat sedangkan 1 per 4 merupakan bilangan pecahan. Nah, berikutnya KL akan menjelaskan mengenai mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Caranya, pembilang dibagi penyebut. Pembilang yang di atas, penyebut yang di bawah. Berarti 13 dibagi 3. Dan kemudian sisanya dijadikan sebagai pembilang lagi. Bagaimana KL? Langsung aja kita KL contohkan. 13 bagi 3 berarti 3 dikalikan berapa yang hasilnya mendekati 13? 3 dikalikan 4. Karena 3 dikalikan 4 hasilnya 12. Kan mendekati 13. Nah, nggak boleh sampai melebihi dari 13 ya teman-teman. 3 dikalikan 4 sama dengan 12. Karena dikalikan 4, 4-nya langsung kita tulis di sini. Nah, kan tadi hasil perkalian 3 kali 4 kan 12. Berarti 13 dikurangi 12 berapa? 1. Nah, ini sisanya dijadikan pembilang lagi. Maka 1 dijadikan pembilang. Sedangkan penyebutnya masih tetap angka 3 seperti semula. Contoh lagi, 19 per 4. Berarti 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 19? 4 dikalikan 4. Berapa 4 kali 4? 4 kali 4, 16. Nah, berarti 4-nya taruh di sini. Tadi kan hasilnya 16. 19 dikurangi 16 berapa? 3. Berarti 3 dijadikan pembilang lagi. 4-nya penyebut. Berarti 4. 3 per 4. Kemudian kita akan mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa dibalik. Kalau yang di atas kan pecahan biasa ke pecahan campuran. Yang di bawah pecahan campuran ke pecahan biasa. Langkahnya, bilangan bulat dikalikan penyebut. Bilangan bulat itu yang ini. Ya, bilangan bulat dikalikan penyebut. Lalu ditambah pembilang. Hasilnya dijadikan pembilang. Bagaimana itu KA? Langsung kita praktekkan. Nah, bilangan bulat dikalikan penyebut. Penyebut yang di mana? Yang di bawah. 3 dikalikan 4 berapa? 3 dikalikan 4, 12. Lalu ditambahkan pembilang. 3 kali 4 tadi berapa? 12. 12 dikalikan 3, 15. Berarti 15 merupakan pembilang dan 4-nya tetap penyebut. Paham? Sekali lagi, 5 1 per 3. Nah, caranya bilangan bulat dikalikan penyebut. Nah, 5 dikalikan 3, 15 ditambah pembilangnya 1. 15 tambah 1, 16. 16-nya dijadikan pembilang, 3-nya tetap menjadi penyebut. Sekarang, sesuai dengan equation tadi, penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan. Langkah-langkahnya, penyebutnya harus disamakan dengan cara KPK. Bagaimana cara KPK? Cara KPK itu yang poin faktor. Ya, KPK itu ciri-cirinya pangkat yang sama, angka yang besar, dan angka yang lain. Nah, kalau didapatkan di sini, contohnya 2 per 5 ditambah, 2 per 3 ditambah 2 per 5. Penyebutnya harus disamakan dengan cara KPK. Nah, cara KPK tadi kalau sudah dihitung hasilnya menjadi ketemu 15. Ini kalau pakai cara KPK, atau kalau nggak mau ribet langsung aja penyebutnya dikalikan. 3 kali 5 berapa? 15. Seperti itu. Tapi biasanya kalau langsung dikalikan biasanya penyebutnya yang sebelah sini hasilnya itu besar banget kalau misalnya angkanya jelek.
Terus kemudian kalau penyebutnya udah disamakan, sekarang kita harus menyamakan pembilang sebelah sini dan juga pembilang sebelah sini. Nah, syaratnya misalnya ini dikalikan ke pembilang yang pertama harus sama dikalikan sesuai dengan penyebut yang pertama. Kayak gimana Kak maksudnya? Misalnya di sini 15 dibagi 3. Berapa 15 bagi 3? Berarti 5. Kalau 3 berarti yang sebelah atas harus dikalikan 5 juga. 2 dikali 5 hasilnya nanti 10. 3 dikalikan 5 hasilnya 15. Berikutnya 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah berarti yang atas harus dikalikan 3. 3 dikalikan 2 seperti ini. 3 kali 2 hasilnya 6. Karena ini ditambah berarti ini juga tandanya ditambah. 10 tambah 6 berapa? 16. Yang di bawah penyebutnya tetap 15. Tidak usah diubah-ubah lagi penyebutnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya harus disederhanakan. Nah, caranya pasti nanti hasilnya menjadi pecahan campuran. Nah, gimana caranya Kak? Seperti yang di atas ini. Ya, 16 dibagi 15 dibagi kali berapa yang hasilnya mendekati 16? 15 dikalikan 1. Berapa 15 dikalikan 1? 15. Berarti 16 kurangi 15 berapa teman-teman? 1. Maka 1 sisanya dijadikan pembilang. Penyebutnya tetap 15. Ini contoh yang penjumlahan. Kalau pengurangan sama aja. Cuma beda tanda yang sebelah atas saja. Yang di bawah penyebutnya juga sama-sama dicari. KPK-nya 8 sama 2 KPK-nya berapa? KPK-nya ketemu 8. Nah, kayak gini. Ini kan beda caranya tadi. Kalau tadi kan KPK-nya emang ketemu 15 dan kalau misal dikali pun juga sama hasilnya 15. Nah, kalau ini 8 kali 2 KPK-nya 8. Tapi kalau dikali langsung 8 kali 2 16. Nah, kan beda. Tapi tetap nanti hasilnya pasti sama. Cuma caranya beda. Nah, amannya kita menggunakan cara KPK untuk menyamakan penyebut yang pertama dan juga penyebut yang kedua. Nah, 8 sama 2 ini KPK-nya adalah 8. Nah, untuk mengubah yang di atas juga caranya seperti tadi. 8 dibagi 8 berapa? 1. 1 dikalikan 7. 7. Nah, ini kan 1. Titik ini tandanya dikali teman-teman. 1 dikalikan 7. 7. Yang ini juga sama. 8 dibagi 2 berapa? 4. 4 dikalikan 1. 4. Nah, ini 4 dikalikan 1 hasilnya 4. Tandanya ini juga sama. Kalau ini tadi dijumlah, ini dikurang, maka berikutnya juga dikurang. 7 dikurangi 4 berapa? 3. 8 penyebutnya tetap. Nah, ini bentuknya juga 38. Nah, ini contohnya. Yang langkah terakhir adalah disederhanakan. Karena ini contohnya 38 sudah merupakan bilangan yang paling sederhana, maka nggak usah disederhanakan lagi. Yang berikutnya kita akan membandingkan pecahan. Nah, bagaimana cara membandingkan pecahan? Macam gimana? Nah, kita lihat misalnya 3/4 sama 1/2. Lebih besar mana? Nah, ini caranya. Yang pertama, penyebut pertama dikali dengan pembilang kedua. Nah, penyebut pertama mana? Penyebut pertama 4. Pembilang kedua 1. Dia harus dikali 4 kali 1 berapa? 4. Dan itu merupakan nilai dari pecahan kedua. Berarti 4 dikalikan 1. Nilainya 4. Taruh di sebelah sini. Lurusnya pecahan yang kedua. Ini nilainya dari pecahan kedua. Terus nilai dari pecahan pertama gimana Kak? Berarti pembilang pertama ini. Penyebut kedua dikali dengan pembilang pertama. Penyebut kedua dikalikan dengan pembilang pertama. 2 dikalikan 3 berapa? 6. Maka itu hasilnya dari pecahan pertama. 6 sama 4 lebih besar mana? Lebih besar 6. Nah, kalau lebih besar maka lambangnya menggunakan seperti ini. Cucuknya ke arah kanan. Ya. Kalau lebih kecil cucuknya ke arah kiri. Kalau sama besarnya berarti menggunakan lambang sama dengan. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana mengubah pecahan ke desimal. Nah, contohnya ini kakak punya 2/5. Caranya bagaimana? 2 ini dibagikan 5. Nah, sebelumnya prosesnya seperti ini teman-teman. 2 dibagi 5. Nah, kalau kayak gini, 2 bisa nggak dibagi 5? Kalau yang di dalam rumah, ini kasarannya dalam rumah. Kalau yang di dalam rumah ini lebih kecil daripada yang di luar rumah, maka tidak bisa dibagi
bagi. Caranya gimana? Kita tambahkan 0, di sini. Nah, caranya kalau nggak bisa, kita tambahkan 0, kalau kayak gitu gimana, Kak? Kalau udah dikasih 0, otomatis di sini langsung dikasih 0-nya 1. Ya, 20 dibagi 5 bisa nggak teman-teman? 20 dibagi 5 hasilnya 4. Nah, berarti 4 kali 5 hasilnya berapa? 4 kali 5, 20. Sisa 0. Kalau kayak gini udah selesai. Berarti 2/5, kalau pecahan 2/5 kalau dijadikan desimal, caranya seperti ini, diperoleh hasilnya 0,4. Langsung ditulisin di sini 0,4. Berikutnya, mengubah desimal ke pecahan. Contohnya di sini, desimalnya adalah 0,5. Caranya gimana, Kak Al, kalau dijadikan pecahan? Nah, caranya di sini kita lihat 0,5 ada berapa angka di belakang koma? Kan cuma satu angka. Berarti kalau satu angka dibaginya 10 pangkat 1. Berapa itu, Kak, 10 pangkat 1? 10 pangkat 1 itu berarti 10-nya ada 1. Kalau 10 pangkat 2 berarti 10 kali 10. Nah, berapa? 100. Kalau 10 pangkat 3, cara cepatnya berarti 10. 0-nya ada 3. 1, 2, 3. Nah, kayak gini teman-teman. Kita lihat di sini berapa angka di belakang koma. 1 angka, karena 1 angka berarti 10 pangkat 1. Berapa 10 pangkat 1? 10, berarti 5 dibagi 10. Atau 5/10 kalau dijadikan pecahan. Nah, teman-teman jangan lupa, biasanya kalau pecahan, kalau soal-soal, itu hasilnya biasanya diminta yang paling sederhana. Gimana cara menyederhanakannya? Nah, misalnya kan ini 5/10. 5 faktornya ada berapa? 5 kan faktornya ada 1 dan 5. Kak, apa itu faktor? Faktor itu misalnya 5 bisa dibagi berapa aja? 5 bisa dibagi 1 nggak? Bisa. Bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Bagi 3, 4, nah terakhir cuma bisa dibagi 5, berarti faktornya cuma ada 2 ini. Nah, misalnya ini kalau dibagi 5 bisa kan dibagi 1, tapi kalau 5 dibagi 1 kan hasilnya tetap Kak 5. Nah, kalau disederhanakan jangan dibagi 1 teman-teman, tapi dibagi angka yang lebihnya dari 1, angka yang harus lebih dari 1 di faktornya. Nah, di sini kan yang lebih dari 1 kan cuma 5 doang. Berarti 5 ini bisa nggak dibagi 5? Bisa. Nah, kalau yang di atas bisa dibagi 5, yang bawah juga harus bisa dibagi 5. Nah, misalnya kalau yang di bawah nggak bisa dibagi 5, maka harus dibagi angka yang lain yang juga faktornya dari 5 dan juga faktornya dari 10. Kak, misalnya bukan faktor dari 5, bukan faktor dari 10, maka itu sudah nggak bisa disederhanakan lagi. Nah, lanjut teman-teman. Tadi 5 dibagi 5 berapa hasilnya? 1. Terus 10 dibagi 5, karena faktornya tadi 5, bisa nggak teman-teman 10 bagi 5? Bisa. Hasilnya 2. Kalau kayak gini, biasanya kalau pembilangnya udah menyebutkan angka 1, itu sudah merupakan yang paling sederhana. Paham teman-teman? Nah, kalau belum paham, silahkan diulang di video ini untuk penjelasannya. Ya. Terus sekarang mengubah pecahan ke persen. Nah, contohnya di sini Kak punya 3/5. Caranya, maka 3/5 ini dikalikan 100%. Nah, kayak gini. Nah, penyebut ini harus, caranya 100 ini dikalikan dengan pembilang, baru nanti dibagi dengan penyebut. Nah, karena di sini penyebut dan juga bilangan 100 ini bisa dicoret, selama itu bisa dicoret, maka dicoret aja. Misalnya 100 dibagi 5 bisa nggak? 100 bagi 5 hasilnya 25, bagi 5 hasilnya berapa? 1. Nah, misalnya gitu, untuk mempermudah penghitungan nanti. Ya, berarti karena ini udah 1, 20 kan nilainya ini, bukan 100 lagi. Ini juga nilainya bukan 5, tapi 1. 20 dikalikan pembilang, 20 dikalikan 3, 60. 60 dibagi 1, penyebutnya 1, tetap 60. Maka hasilnya 60/60%. Berikutnya, mengubah desimal ke persen. Nah, mengubah desimal ke persen. Contohnya bagaimana? Contohnya di sini.
desimalnya 0,4. Caranya bagaimana? Caranya 0,4 ini dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya kayak ini. Ada berapa angka setelah koma? Ada 1 angka. Berarti kalau 1 angka dibagi per 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 berapa? Ini tadi 10 pangkat 1 10. Maka 4 per 10 dikalikan tadi ini caranya 100%. Nah, ini bisa dicoret, 100 bisa dicoret, 10 bisa dicoret. Ini hasilnya berapa? Yang di sini 10. 100 bagi 10, 10. 10 bagi 10, 1. Nah, 10 dikalikan pembilang 10 kali 4, 40 dibagi penyebut 1. 40 bagi 1, 40 tetap. Berarti hasilnya 40%. Nah, berikutnya mengubah persen ke pecahan. Contohnya 30% dijadikan pecahan gimana? 30% kan sama aja dengan 30 per 100%. Itu artinya 100 ya. 30 per 100. Berarti kalau dikecilin bagaimana? Seperti tadi contohnya Kak Al. 30 coba dibagi 10 bisa nggak? 30 bagi 10 hasilnya 3 Kak Al. 100 bagi 10 bisa nggak? Bisa. Berarti 100 bagi 10 hasilnya berapa? 10. Nah ini 3 per 10 karena 3 merupakan bilangan prima. Nah maka tidak usah disederhanakan lagi. Terus berikutnya mengubah persen ke desimal. Persennya contohnya 60%. Nah berarti 60% kan tadi sama kayak ini. Berarti 60 per 100. 60 per 100 kalau dijadikan desimal caranya harus pakai Progapit kayak gini. Nah awalnya kan 60. Ini prosesnya mulanya kayak gini. 60 dibagi 100. 60 kan lebih kecil dari yang 100. Yang di dalam rumah kan lebih kecil daripada yang di luar rumah. Maka kalau kayak gini nggak bisa dibagi. Caranya kalau nggak bisa dibagi gimana? Dikasih 0, kalau udah dikasih 0, yang dalam rumah dikasih 01. Kayak gitu. Berarti 600 sama 100 kan yang di dalam rumah kan udah lebih gede. Maka udah bisa dibagi. 600 bagi 100 berapa? 6. 100 kali 6 berapa? 600. Udahnya 0 sisanya. Maka bentuk desimal dari 60% merupakan 0,6. Nah, udah paham teman-teman? Nah, ini Kak Al udah punya latihan soal.